Kita tanyakan dulu yang sesuai dengan kondisi market saat ini. Ini mungkin sebagian isinya juga ada curahan hati ya Pak Lo. Mungkin Pak Lo udah puluhan tahun mengarungi pasar, bisa berbagi kebijaksanaan dengan kita semua. Ini salah satu pertanyaan yang sudah kami kumpulkan Pak. Bursa saham Indonesia kondisinya sekarang cukup sulit Pak Lo. Saham-saham value investing tidak diapresiasi market. Sedangkan saham-saham yang tidak didukung fundamental malahan berterbangan. Bagaimana cara kita sebagai value investor bisa bertumbuh di kondisi bursa seperti ini? Mohon diberikan tips dan trik untuk investor retail yang asetnya belum seberapa dan masih butuh cash flow untuk kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Lo. Tadi ada investor yang uangnya tidak seberapa ya. Iya, jadi uangnya nggak seberapa, masih butuh cash flow juga untuk kehidupan sehari-hari. Iya, jadi belum Dokter Andes TTM, belum. Jadi kalau uangnya belum seberapa, ya harus bekerja dahulu, berusaha. Karena tadi sudah disebutin kalau uangnya sedikit, tidak bekerja, tidak berusaha, tentu uangnya yang sedikit itu akan tergerus oleh biaya hidup, habis oleh biaya hidup. Jadi harus bekerja atau berusaha dahulu, bekerja dan berusaha yang halal terlebih dahulu ya. Karena kalau kita uangnya tidak seberapa, tadi disebutin pertanyaannya, terus kita tidak bekerja, tidak berusaha, uang investasi kita akan tergerus habis oleh biaya hidup kita. Ya, jadi harus bekerja. Seperti saya juga bekerja di bank 17 tahun. Kalau saya tidak bekerja di bank 17 tahun, tentu saya tidak punya uang untuk diinvestasikan, untuk biaya saya hidup. Jadi saya bekerja 17 tahun. Kecuali kalau orang tuanya kaya, ya nggak usah bekerja. Ya, jadi nggak usah bekerja, jadi berinvestasi aja. Tapi kalau uangnya tadi nggak seberapa, nanti tergerus oleh biaya hidup, ya harus bekerja atau berusaha yang halal. Yang kedua harus hidup hemat dan sederhana. Kalau kita bekerja, berusaha, terus kita konsumtif, ya nggak ada uang sisa juga untuk kita buat belikan saham. Jadi harus hidup sederhana, hemat dan sederhana supaya punya uang, sisa uang yang banyak untuk kita investasikan. Kemudian tadi ada pertanyaan kondisi yang tidak kondusif pada saat sekarang. Betul, penuh ujian Pak menjadi value investor kan. Tadi katanya saham yang wonderful company gak naik, yang naik malah saham yang tidak didukung oleh fundamental, tidak diapresiasi market gitu Pak, saham yang tadi wonderfulnya. Kalau wonderful company sih harusnya naik, cuman harusnya naik. Kalau dia tidak naik mungkin bukan wonderful company dia yang kita beli, salah. Kenapa yang tidak baik malah pada naik, ya udah itu kita nggak usah peduli lah, biarin dia naik apa-apa. Memang itu tidak memenuhi kriteria kita ya. Tapi dalam situasi yang tidak kondusif ini tetap saya bisa memperoleh keuntungan ya. Ada satu saham yang saya beli ya. Mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu. Saya pemegang saham, menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Di bawah saya nomor 7-nya BlackRock, ya, nomor 8-nya Lock Heng Hong. Ya. Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar di perusahaan itu semuanya company, kecuali saya pribadi, satu orang pribadi personal. Ya. Kira-kira bisa tebaklah sahamnya, dia biasa main di 1100 ya. Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Hari ini 1500 ya. Jadi
Kira-kira tebak-tebak lah ya. Tapi jangan kita sebutin ya Enggak, Pak. saya nggak sebut nanti nama dipotong saham. videonya beredar nanti. Iya nanti disebut orang yang berpikir negatif itu bilang saya pom-pom. Ya, pom-pom saham di kampus katanya yang berpikir negatif. Ya. Karena Pak Lukas tahu sendiri, Pak Lukas dan saya pernah diundang di Universitas Indonesia, kita berdua. Dan pada waktu itu ada mahasiswa tanya kepada saya. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa Bapak beli Gajah Tunggal? Pak, kenapa Bapak beli Intiland? Saya jelasin. Bukan pom-pom loh, itu mahasiswa tanya, masa saya nggak jelasin, saya jelas. Tapi ada orang yang berpikir negatif, mencela saya. Dia bilang, datang ke kampus pom-pom saham. Sekarang saya ingin kasih tahu. Saya punya MBSS, saya pemegang saham terbesar nomor 3 di MBSS, mantan. Saya jual itu ke retail bukan? Bukan. Karena MBSS diakuisisi, saya jual perusahaan itu, mengikuti Indika. Saya jual Petrosi saya, ya Petrosi saya. Jualnya ke retail bukan? Saya punya saham Petrosi 15%, ya. Jualnya ke retail bukan? Bukan. Saya jualnya ketika Petrosi diakuisisi dan saya ikut tender offer, ya. Di 3118 saya jual. Kemudian saham itu naik ke 7.500 plus dividen yang diberikan 1.000 lebih lagi jadi 8.500. Saya jual 3118 terus jadi 8.000 lebih. Selisihnya 5.000. Saya punya 150 juta saham, selisihnya 750 miliar. Kalau saya nggak jual, untungnya bertambah 750 miliar. Ya. Ada yang tanya, Bapak nggak nyesal jual saham itu? Ya saya udah dikasih keuntungan, masa harus menyesal? Ya. Kalau saya udah dikasih untung aja menyesal, terus kapan saya bersyukurnya? Kalau udah dikasih untung menyesal, maka hidup saya terus isinya penyesalan aja. Ya. Saya beli saham, sahamnya turun, saya menyesal. Saya beli saham, dikasih cuan, menyesal juga. Jadi kalau kita menjadi seorang investor saham yang tidak bijak, maka hidup kita tiap hari hanya diisi dengan penyesalan. Jadi lupa tuh pertanyaannya apa, kebanyakan ngelantur. Pertanyaannya sebenarnya tips and trick sih Pak. Pertanyaannya tips and trick untuk investor retail gitu. Ya, jadi tetap di dalam situasi yang tidak kondusif, kita pun tetap bisa cuan, ya bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Tetap saja di dalam kondisi yang tidak baik, kita juga tetap bisa memperoleh keuntungan. Ada saham-saham bagus, wonderful company yang dijual harga murah, kita membeli, kita tetap bisa cuan. Oke, begitu, tetap ada peluang ya. Tetap ada peluang. Baik, kita lanjut kalau begitu. Nah, karena bicara soal peluang, ini pertanyaannya ada beberapa yang memang ingin menggali juga. Mungkin view Pak Lo, kondisi market sekarang ini seperti apa. Makanya ada yang bertanya, Pak, apa boleh tahu Pak Lo memiliki berapa persen posisi dalam bentuk cash dan berapa persen posisi dalam bentuk saham? Ini penting ya, view seorang investor kawakan gimana melihat kondisi market seperti ini dari posisi cash dan sahamnya. Gak perlu disebutin berapa triliun ya Pak, persentasenya aja. Cash yang saya miliki tergantung dari ada tidak saham yang bagus dan murah. Ya. Kita tanya nggak nih, ada nggak saham yang bagus? Saya contoh 2021 ya, 2021. Ketika ABMM 1.300, ketika PNLF 170 ya. Uang cash saya tinggal berapa? Mungkin kurang dari kira-kira mungkin 1 per mil uang cash saya. Semuanya 99,9% ada di saham. Ya, mungkin saya rupiahin aja, saya sisain hanya 50 juta, mungkin tinggal sampai 1 per mil kali ya.
Sisain 50 juta saja. Kenapa? Saya kan hidup hemat, sederhana, 50 juta buat saya hidup bisa lah. Ya. Karena saya pegang cash, saya pegang saham kan sama juga pegang uang cash. Saya jual 2 hari kerja uang itu udah masuk ke rekening saya pegang cash. Ya, 2021. Ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Petrusi saya ada yang akuisisi, saya ikut tender offer dapat uang. Ya. Tiba-tiba saya punya pemegang saham PNLF terbesar nomor 2. Jadi saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya. Penin Finansial tuh PNLF itu punya Penin Bank dan punya Penin Daiichi, punya asuransi. Ya. Orang-orang bilang sama saya, oh itu PNLF itu value trap. Value trap. Tapi akhirnya tiba-tiba ada isu mau diakuisisi. Saham itu naik dari 170 jadi 775. Ya. Saya jual semuanya habis, nol. Saham itu saya jual semua habis ya. Ternyata PNLF bukan value trap, tapi value gain sudah memberikan keuntungan buat saya. Ya. Jadi itu pun saya jual PNLF juga enggak pom-pom. Karena memang ada isu mau diakuisisi oleh Jepang. Saham itu naik ya saya buang semuanya. Tapi orang yang berpikir negatif selalu menuduh saya yang negatif-negatif. Kalau nggak ada isu akuisisi Jepang untuk membeli bank Penin itu, apakah saham saya bisa keluar semua? Nggak bisa. Tapi karena ada isu akuisisi saya jual semuanya. Dan ketika lihat di laporan keuangan annual report PNLF 2022, udah nggak ada nama saya lagi situ. Saya udah keluar. Jadi berapa cash yang saya miliki tergantung dari saham. Ada nggak saham bagus? Kalau ada saham bagus, murah, wonderful company dijual murah, uang saya dorong semua, tinggal sisa 50 juta saja. Cukup buat saya hidup. Tapi habis jual PNLF, habis jual Petrosi, yang 50 juta langsung uang cash di tangan ada 1 triliun Bu Alin. Jadi tergantung kapan. Kalau ada saham bagus dan murah, pasti duitnya tinggal 50 juta. Tapi kalau ada saham belum ketemu, ya uangnya masih ada cash 1 triliun. Begitu. Oke, jadi 2024 ini masih belum seperti waktu itu? Belum ketemu? Belum. Uang yang 1 triliun itu masih ada di tangan, ya belum beli. Kalau kemarin saya beli saham itu saya masih dapat bunga dari uang cash saya itu, saya taruh di obligasi, taruh di reksadana sementara. Karena belum ketemu wonderful company yang dijual harga murah. Saya simpan di situ, itu dapat bunga dan dividen saya masih ada 1 tahun mungkin 180 miliar. Ya, dapat dividen, dapat bunga reksadana dan obligasi. Jadi yang saya belanjakan itu baru 180 miliar itu aja. Jadi pokoknya itu masih ada, kira-kira begitu. Tapi kalau ada saham bagus yang dijual murah, itu bisa saya habisin lagi dan sisain 50 juta buat saya hidup saja. Ya. Begitu Bu Alin. Wah enak ya Pak ya. Duitnya 1 triliun, biaya hidupnya 50 juta cukup. Baik, nah kebetulan nih pertanyaannya masih nyambung terus ya, rupanya mantap banget nih. Baik, apa nih Pak hal pertama yang menjadi kriteria Pak Lo dalam memilih saham? Dalam kondisi IHSG yang turun seperti saat ini, apakah ada peluang sektor yang menjadi perhatian Pak Lo? Sektor yang jadi peluang ya. Sektor. Pelan-pelan dulu Pak, sektor dulu. Sektor dulu. Jangan langsung. Sektor tentu yang saya suka adalah
perbankan, karena saya pernah bekerja di bank 17 tahun. Ya. Bank itu sebetulnya mesin pencetak uang. Ya. Kalau kita lihat BRI labanya tahun lalu 60 triliun, BCA tahun lalu labanya 48,6 triliun. Permisi tanya, ada bidang apa yang lebih bagus dari bank? Ada buka kafe bisa cuan 48,6 triliun enggak? Ada? Enggak ada. Ada yang jual bakmi bisa cuan 48,6 triliun enggak? Enggak. Jadi saya paling suka bisnis perbankan. Ya, karena saya pernah kerja di bank 17 tahun dan saya tahu bank itu adalah mesin pencetak uang. Ya. BCA itu tahun lalu labanya 48,6 triliun loh. Dan ada bank-bank yang valuasinya masih price to book di bawah 1 kali, ya, di bawah 1 kali. Ya. Ada bank yang asetnya 350 triliun, ada yang aset 250 triliun. You buka dia punya website, ada nama saya di situ. Ya. Ada nama saya, ada satu nomor 8 mungkin. Ada satu lagi nomor 13 karena bank itu kan terbuka. Dia masukin 20 pemegang saham besarnya. Di bank itu ada saya nomor 8, satu lagi kalau nggak salah nomor 13 ya. Jadi saya suka bank. Yang kedua, saya suka batu bara. Saya suka batu bara. United Tractor kan dulu coal mining contractor, sekarang punya tambang batu bara Tua Turangga, punya tambang emas Agincourt dan lain-lain. Punya coal mining contractor, punya coal mining, gold mining. Dulu saya pernah punya. Sekarang saya memiliki saham yang usahanya mirip-mirip seperti United Tractor, ya, mirip-mirip, ya. Tahun lalu labanya 4,6 triliun, 289 juta dolar laba bersih, ya. Saya di situ pemegang saham terbesar nomor 2, ya. Bisa lihat di daftar pemegang saham udah muncul nama saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2. Jadi saya sudah jadi pemegang saham terbesar nomor 2, PI-nya masih 3 kali, price to book masih di bawah 1 kali. Ya. Ya, itu harapan saya. Siapa tahu bisnisnya sama seperti United Tractor. Siapa tahu satu hari dia bisa menjadi United Tractor yang berikutnya. Jadi itu 2 sektor yang saya sukai, bank dan tambang batu bara. Selain batu bara labanya besar, juga valuasinya murah, banyak yang PI 3 kali. Ya. Begitu Bu Alin. Oke, nah karena tadi udah disinggung UNTR nih, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman investasi Pak Lo di masa lalu. Ada yang bertanya bagaimana pandangan Pak Lo tentang strategi all-in single stock portfolio, apa kriteria saham yang bisa dibeli 100%, mengapa Pak Lo tidak pernah melakukannya lagi setelah tahun 1998 lewat saham UNTR waktu itu Pak? Ya waktu tahun 98, waktu krisis ya, uang saya cuma ada 1,5 miliar. Ya. Sekarang udah triliunan, dulu hanya 1,5 miliar tahun 98. Jadi saya bisa all in Bu Alin, kan duitnya cuma sedikit, 1,5 miliar. Beli celung habis langsung all in. Tapi kalau sekarang duitnya banyak, susah all in, baru jadi pemegang saham nomor 8, sahamnya 1.100, saya beli sekarang 1.500, jadi mau all in, udah naik gitu, udah naik 40%. Jadi justru sekarang kan uangnya banyak, susah tuh all in, ya susah. Biasanya seperti kejadian tadi, baru jadi pemegang saham nomor 8, mau all in, dia udah naik ke 1.500, udah dah, saya nggak kejar gitu. Jadi
susah all in karena sekarang uangnya udah banyak Bu Alin. Dulu duitnya cuma sedikit jadi gampang all in. Good problem ya Pak Lo, saya mau tuh punya masalah kayak gitu nanti suatu saat lagi. Kan udah sama kerjanya, 17 tahun kerja Pak Lo kan, saya udah 18 tahun. Kerja di mana tuh? Tapi beda ya Pak, Bapak di bank, saya di media, beda Oh kali di ya Pak media ya. ya. Saya juga pemegang saham terbesar di perusahaan media terbesar di Asia Tenggara Bu Alin. Oh iya. Baik, nah tadi udah kita singgung juga soal bank ya Pak ya. Nah ini ada yang nanya Pak, pendapat Pak Lo tentang penurunan harga saham perbankan yang cukup signifikan di sektor perbankan sebulan terakhir gimana Pak? Kalau tadi udah di-spill sedikit ya Pak, Pak Lo punya posisi di saham perbankan. Saya pikir penurunan harga saham itu adalah peluang untuk membeli ya. Kapan lagi kita bisa beli perusahaan wonderful company di harga diskon ya, harga diskon. Saya pikir kita membeli di harga yang turun cukup dalam ini itu adalah peluang buat kita. Karena kalau kita lihat sejarah dia sejak go public selalu dia bisa all time high. Hari ini misalnya berapa, dia bisa terus tembus selama ini dalam waktu yang lama selalu. Artinya apa? Hari ini dia turun, kita beli, dia berpotensi untuk kembali lagi, bahkan lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya penurunan harga saham itu adalah peluang buat kita, Bu Alin. Peluang ya, ini juga ditulis di buku 102 Lo Keng Hong Wisdom di halaman 47. Ini when to buy ya temanya. Saat terbaik untuk membeli saham adalah ketika pasar saham sedang turun atau saat perusahaan bagus sedang mengalami kesulitan sementara, maka engkau dapat membeli dengan harga murah. Dan kemudian di halaman 50 juga ada wisdom. Buy in May and go to sleep ya Pak ya, bukan sell in May. Pas banget nih kita lagi di bulan Mei. Bukannya sell in May and go away ya. Saya bikin wisdom, buy in May and go to sleep ya. Begitu, jadi tidak perlu khawatir ya atas penurunan yang terjadi di market saat ini. Pak, kemudian ada juga pertanyaan yang kembali flashback nih ya Pak ya. Saham apa yang memberikan persentase keuntungan terbesar bagi Pak Lo sebelum dan sesudah 1998? Berapa persen masing-masing katanya Pak? Berarti ini kita bicara mantan ya, nggak apa-apa kalau disebutin kode emitennya. Mungkin kalau yang setelah 98 saya masih ingat. Tapi kalau sebelum 98 rasanya kelamaan tuh, 98 aja sudah 26 tahun. Sebelum 26 tahun otaknya udah blank nih, udah kosong, nggak tahu sama apa, udah lupa Bu Alin. Baik, sesudah kalau gitu 98 yang 98 aja ya. Tadi Pak Lukas sudah banyak cerita tentang Indika. Nah, salah satu yang cukup memberikan keuntungan buat saya adalah Indika Energy ya. Saya membeli di harga 100-an ya. Dan saya membeli itu sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Nomor 4. Jadi saya nomor 4 di Indika Energy, nomor 2 di Petrosi, nomor 3 di MBSS, itu satu grup semua tuh, satu grup semua ya. Mungkin karena saya tahu, jadi berani saya membelinya karena komoditas itu kan hari ini suram, besok cerah, habis cerah jadi suram, suram jadi cerah. Waktu saya beli Indika tentu lagi suram. Harga batu bara lagi $50 ya, lagi suram. Nah, saya masuk. Tiba-tiba setelah saya beli jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy, habis suram dia cerah. Ya, harga batu bara naik yang $50 jadi $100. Dan saya menjualnya di depan Pak Lukas loh. Kan waktu itu Pak Lukas ajak saya pergi menemui Raja Beras, ya, Raja Beras.
Raja beras, Raja beras. dari Palembang. Bukan. Raja beras dari Palembang. Pak Lukas ajak saya ke sana. Waktu itu di mobil itu harga Indika Energi di atas 4.000. Jadi saya terus menjual terus di samping Pak Lukas, terus jual terus. Jadi cukup terabaikan Pak Lukas di mobil, jadi saya jual terus saham ya. Sampai ke tempat Raja Beras, Pak Lukas ngomong sama Raja, saya tetap aja jual saham terus, saya jual terus di 4.000 lebih. Jadi kira-kira itu mungkin keuntungan yang cukup besar buat saya karena dan waktunya singkat Bu Alin. Saya beli 2016, waktu naik ke 4.500 itu 2018. Dalam 2 tahun saham itu meningkat 4.000%, 4.000% ya. Kira-kira itu yang salah satu yang saya ingat yang cukup besar, tapi kalau sebelum 98 udah lupa Bu Alin. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya, lupa. Jadi Pak Lukas menjadi saksi sejarah waktu itu ya. Sampai gempa bumi ya. Berhentinya ketika gempa bumi. Di Jakarta tahun 2018 kan ada gempa ya. Jadi saya lagi tadi tiba-tiba gempa bumi. Udah saya stop loh, saya kabur keluar ruangan ya. Takut mati. Takut gedungnya runtuh jadi kabur duluan. Nanti, nah mungkin pertanyaannya kalau kita misalnya pegang saham ya dari beli harganya 100. 500 kita udah berbinar-binar banget gak sih? Udah gatel gak sih? Kok Pak Lo sabar gitu ya Pak? Ini ada yang nanya makanya Pak. Soal kesabaran. Saya kumpulkan pertanyaan terkait dengan kesabaran. Ya, bagaimana caranya bisa mempunyai wisdom dan kesabaran seperti Pak Lo? Ya memang biasanya investor saham itu kalau sahamnya nyangkut, dia sabar, dia bisa bersabar ya. Kalau sahamnya nyangkut. Pasrah itu bukan sabar. Dia pegang terus sampai long term, sampai titik darah penghabisan gitu. Tapi kalau sahamnya naik sedikit, dia udah nggak tahan Bu Alin. Nggak tahan, pengen jual terus. Godaan besar, untung nih. Langsung jual kalau untung ya. Kalau saya kenapa tidak bisa bertahan? Karena saya tahu apa yang saya beli. Ya. Misalnya ketika Indika saya beli harga di 100-an, jumlah sahamnya kan 5 miliar 210. 5 miliar 210 juta lembar. 5 miliar 210 juta lembar. Kalau kali 100 kan cuma 521 miliar. Ya. 521 miliar harganya di pasar. Sedangkan waktu saya beli itu ekuitas dari Indika itu masih ada 660 juta dolar. Kalau dikalikan rupiah kan bisa 10 triliun. Jadi saya membeli perusahaan yang di pasar harganya 521 miliar. Dia punya ekuitas ada kalau dikali 16.000 kan kira-kira 10 triliun. Jadi beli 500 miliar di dalamnya ada perusahaan itu masih punya modal 10 triliun. Itulah yang namanya undervalue. Undervalue ada Mercy yang dijual di harga bajai ya. Itu namanya value investing juga. Jadi membeli perusahaan yang nilai pasarnya jauh di bawah harga nilai intrinsik perusahaan. Jadi lupa tuh pertanyaannya apa. Betul, itu sudah menjawab Pak. Bapak sabar karena punya pegangan. Okay, sabar karena punya pegangan, punya alasan. Iya. Karena tahu alasan, apa yang dibeli. Iya. Memang juga tahu juga kadang nggak bisa sabar Bu Alin. Ya. Warren Buffett pernah bilang begini. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita orang yang tidak sabar berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, mungkin harta kita bisa pindah loh ke kantong orang yang sabar. Karena perangkatnya ada Bursa Efek Indonesia. Dan sabar itu juga ilmu tingkat tinggi Bu Alin. Ya. Belajarnya setiap hari, ujiannya mendadak, nggak seperti mahasiswa Prasmul. Mau ujian minggu depan udah dikasih tahu minggu depan ujian ya gitu. Kalau
Kesabaran itu ujiannya mendadak. Tapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Kesabaran juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, dia bisa mengatasi segala masalah. Itulah pentingnya kesabaran itu. Sabar ya, mungkin teman-teman di sini di tengah berbagai macam volatilitas market yang kita hadapi, ketidakpastian yang kita hadapi saat ini, tetap sabar karena ada aja kok peluang, kata Pak Lo tadi kan. Nah ini mungkin juga beberapa dari kita mengalami ya, bagaimana kalau modal kita tuh terbatas dan sudah membeli wonderful company nih Pak Lo, tapi malah yang naik wonderful company yang lain. Apakah dan kapan harus pindah ke sesama saham wonderful yang murah lainnya? Wonderful Land. Kita beli uangnya terbatas, beli saham satu udah habis uangnya ya. Tapi yang lain wonderful yang lain. Pertanyaannya adalah apakah yang kita beli memang benar wonderful company? Apakah benar dia tidak salah membeli ya? Jangan-jangan dia anggap wonderful company tapi sebetulnya itu company yang tidak bagus. Bisa juga dia salah melihat. Yang kedua, kalau benar itu wonderful company, ya terus harus bersabar. Jangan yakin satu hari kalau dia memang benar wonderful company ya dia pasti akan naik. Pasti akan naik. Artinya kesabaran kita sedang diuji Bu Alin. Jadi kita, itulah ujian untuk kesabaran kita. Kita punya wonderful company semua naik, kita punya nggak naik, ya itu ujian. Ujian ya, kayaknya itu juga ujian. Sekaligus. Jadi, itu untuk meningkatkan kesabaran kita kan, ujian meningkatkan kesabaran kita. Betul, berarti kita lagi diuji ya Pak. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan juga, bagaimana cara mengelola emosi dan menunggu emiten yang tidak naik dengan penuh kesabaran. Sudah terjawab dengan respons dari Pak Lo yang tadi. Dan nah Pak Lo ini juga terkait ya, misalnya kita sudah di saham yang wonderful, bagaimana cara menjual saham wonderful yang murah jika beli di PER dan PBV rendah? Ini contoh yang disebutkan di sini, saat beli PER-nya di bawah 9, PBV-nya di bawah 1. Harus jualnya di PER atau PBV berapa? Apa yang jadi patokan Pak Lo biasanya? Kalau itu memang wonderful company, tidak dijual juga tidak apa-apa. Kalau dia benar-benar wonderful company ya. Seperti kita memiliki istri dan suami juga kan dipegang seumur hidup, ya, pegang. Membeli saham wonderful company tidak dijual juga tidak, namanya juga wonderful company. Kenapa mesti dijual? Ya. Saya punya 2 saham bank, dua-duanya udah Baker. Saya nggak jual. Kalau saya jual untung banyak, tapi saya nggak jual ya karena saya yakin ini wonderful company, dia akan terus growing, bertumbuh. Jadi belum saya jual, saya nggak jual ya. Oh ini wonderful company, namanya juga wonderful company kok dijual. Orang yang punya company jelek aja juga dipegangin terus, masa wonderful company dijual gitu. Majlep itu. Terus udah gitu kan belum butuh uang juga, uang cash masih banyak ya udah biarinin aja ya gitu. Enak ya jadi orang kaya. Oke kalau gitu Pak, ini masih terkait yang tadi ada pertanyaan nih, kan Pak Lo suka kirim foto Pak Lo lagi ngopi sambil baca laporan keuangan ya Pak. Ini kebetulan ada yang bertanya juga, bagaimana Pak Lo mengingat analisa-analisa fundamental yang sudah dilakukan? Apakah Bapak ada punya semacam filing untuk tiap company, gimana tuh Pak? Kalau dulu saya nge-file ya karena kalau sekarang dunia itu udah canggih, nggak usah nge-file lagi ya. Saya udah sedikit sekali nge-file ya. Paling kalau pagi-pagi saya baca koran ada yang sangat menarik baru saya gunting, saya file. Itu juga udah jarang karena di media sosial udah ada ya.
Misalnya dulu, sekarang udah ada website Bursa Efek Indonesia. Kalau saya lihat laporan keuangan, saya tinggal klik aja di website Bursa Efek Indonesia, perusahaan apa, perusahaan B, saya bisa lihat. Kalau dulu kan belum ada website Bursa Efek Indonesia, saya harus filing. Sekarang nggak usah lagi, semuanya udah disimpan di website Bursa Efek Indonesia, udah bursa yang sudah filing buat kita. Ya. Apalagi ya? Saya nanya pribadi Pak. Rasanya nggak usah filing lah gitu sekarang, banyak dokumentasi yang. Gak usah filing lagi ya Pak, tapi Bapak misalnya dapat inspirasi, oke nih sampai akhirnya baca LK-nya dengan teliti satu perusahaan ini, itu dapat istilahnya kalau anak sekarang screeningnya kayak gimana? Dapat inspirasi atau screeningnya, misalnya kan emiten kan banyak banget nih Pak, tapi misalnya sampai Bapak akhirnya oke, yang ini Bapak sampai pelajarin sampai dalam, sampai akhirnya Bapak putuskan oke, masuk ke saham ini, itu dapat inspirasi atau screeningnya itu seperti apa Pak? Screeningnya mudah ya, mudah sekali. Lihat aja yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, itu jadi screening kita. Tapi yang price to book-nya tinggi, yang price earning ratio-nya tinggi, itu udah dibuang semua. Nggak usah, lihat di RTI Business, oh ini PI-nya 100 kali, price to book 20 kali, udah dibuang semua, udah nggak dilihat. Ya. Saya punya rumus angka 9 yang bisa membuat Anda jadi kaya di saham, yaitu angka 9. Ya. Angka 9 itu adalah beli perusahaan dengan price earning ratio maksimum 9 kali, price to book 1 kali, ya, angka 9. Jadi kalau company-company yang udah price earning ratio 30 kali, price to book udah tinggi-tinggi, itu udah nggak dilihat, Bu Alin, nggak dilihat. Hanya yang rendah-rendah ya. Oh ada saham price to book 0,3, nah ini bisa dilihat. Wah ada perusahaan price earning ratio-nya 3 kali, ini dilihat. Jadi yang PI tinggi, price to book tinggi udah dibuang semua, disingkirin. Jadi hanya yang PI rendah, price to book rendah yang jadi perhatian. Begitu Bu Alin. Baik, berarti ini sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi ya, yang terkait. Tapi kalau untuk jualnya apa ada patokannya Pak? Di PI berapa, PBV berapa? Karena ada yang nanya itu tadi. Kalau tadi untuk belinya ya Pak ya, untuk screeningnya. Kalau untuk jualnya apa Bapak, ada patokannya? Biasanya kalau saham-saham saya seperti Indika Energi 100 jadi 4.000, saya tahu nih sekarang cerah, besok jadi suram lagi, buru-buru saya jual. Biasanya itu kan komoditas. Tapi kalau saham bank yang saya bilang ya udahlah saya pegang terus gitu ya. Jadi pengen simpan terus, mau buktikan company ini bertumbuh terus, karena kalau saya lihat ya saham bank seperti BCA itu dari sejak IPO tahun 2000 sampai 2024 itu harga sahamnya naik 28.000%. Saya ingin saham bank yang saya beli itu juga dia bisa bertumbuh seperti BCA seperti itu. Siapa tahu dia mengulangi prestasi dari BCA bisa naik 28.000% dalam 24 tahun gitu. Baik. Jadi kalau dia memang wonderful company ya saya tidak jual, tapi kalau dia komoditas tinggi mungkin saya jual. Oke, kalau komoditas karena beli harganya tadi pas off season, pas lagi suram seperti itu ya Pak. Begitu dia sudah mencapai titik keemasannya dilepas aja. Baik, kalau bank di hold ini. Di hold nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Tapi bukan bank kecil ya, bank besar. Okay. Kan yang saya miliki itu bank yang aset 250 triliun sampai 350 triliun. Bukan bank-bank yang kecil-kecil yang aset-aset 20 triliun, bukan. Iya, nah ini juga ada ditulis di 102 Lokeng Hong Wisdom.
di halaman berapa nih ya? Oke, 69. Wisdom of Lo Keng Hong nomor 170, harga saham BCA sejak IPO tahun 2000 sampai sekarang 2023 ini pada saat dibuat Wisdom ini sudah naik 26.400%. Semua pemegang saham jangka panjangnya bisa menjadi kaya walau hanya dengan tidur saja. Enak bener, tidur aja bisa kaya. Enak bener. Nah ini juga terkait dengan yang tadi ada juga ditulis di Wisdom ini. Berarti saya udah selesai baca ya. Udah saya tanda-tandain sesuai tema. Baik, ini di halaman 51 ada Wisdom Lo Keng Hong nomor 152. Pak Lo bilang carilah perusahaan kecil atau menengah yang berpotensi menjadi blue chips dengan laba yang besar. Kalau engkau berhasil menemukannya, engkau akan menjadi investor saham yang kaya. Ya. Masih terkait dengan yang tadi Bapak bilang ya. Itu saya kan beli bank yang asetnya 250 triliun 300, dengan harapan dia juga bisa jadi yang Bapak ceritain ini kan ya Pak? Iya seperti itu. Oh, oke. Tadi wisdom saya dari BCA itu dia naik 28.000% dalam 24 tahun. Orang yang beli dengan tidur saja bisa kaya loh. Karena dia punya wonderful company. Kalau kita investasi tahun 2000 1 miliar. Kita beli saham BCA, ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini cuma contoh kasus saja, bukan pom-pom, ya bukan. Contoh kasus. Kita beli 1 miliar tahun 2000, tahun 2024 naik 28.000% jadi berapa tuh Bu Alin? Hah? Berapa? Salah hitung ya saya Pak? Nggak bisa, itu susah kebanyakan. Susah ya? Pak, iya. Kita beli 1 miliar naik 28.000%. Jadi 280 miliar loh. Tanpa kerjaannya dengan tidur saja. Oh nikmat. Kalah orang yang kerja keras. Sama orang yang punya pegang saham wonderful company. Yang kerja keras buka kafe, dagang bakmi, mungkin uang 1 miliar 24 tahun kemudian nggak bisa jadi 280 miliar. Tapi kita beli saham BCA dengan tidur saja tiap hari santai, uang itu jadi 280 miliar. Ya. Terus bukan hanya dengan tidur, dengan BCA juga, kasus BCA ini saya dapat 2 wisdom lagi. Ya, 2 wisdom lagi. 1, orang mengatakan beli saham itu zero sum game. Zero sum game yaitu kalau saya untung nanti Ibu Alin yang rugi. Kalau Ibu Alin yang untung, saya yang rugi. Itu namanya zero sum game. Tapi kalau orang yang beli saham BCA naik 28.000%, semuanya untung. Yang rugi siapa? Nggak ada. Jadi saham itu bukan zero sum game. Ya. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Makanya kata Pak Lukas kalau ada wisdom langsung dikirim WhatsApp ya Pak. Zero sum game, satu lagi apa lupa. ya? Iya saya kalau terpikir sesuatu langsung saya WA Pak Lukas. Ya. Karena kesel orang-orang selalu bilang saham itu zero sum game. Kalau saya untung, Bu Alin rugi, Bu Alin untung saya yang rugi. Ternyata kalau kita beli saham, sahamnya naik seperti BCA naik 20, semua yang pegang BCA untung semua, nggak ada yang rugi. Begitu. Jadi bukan zero sum game. Bukan ya Pak ya. Satu lagi apa dari sana? Mungkin dipancing pertanyaan lain jadi ingat tadi wisdom yang lupa. Nah ada yang nanya nih Pak, apakah Pak Lo memiliki saham yang akan dipegang selamanya seperti mindset Warren Buffett memegang Coca-Cola? Apa kriterianya saham seperti ini? Saya nggak mau bikin janji ya. Nanti saya bilang, saya mau pegang saham ini seperti Warren Buffett pegang Coca-Cola, ternyata tengah jalan saya jual, kan dari kritikan orang nanti ya. Katanya Pak Lo Keng Hong mau pegang itu wonderful company selamanya, kok tengah jalan jual, nggak enak ya. Ya pokoknya lihat aja, ada saham yang saya jual apa enggak kan. Hampir saham yang saya beli kan gak ada yang saya jual. Ada orang bilang, oh Lo Keng Hong bandar katanya. Saya biarinin aja disebut bandar. Kalau bandar kan
jual beli kan. Kelihatan dong saham saya, oh hari ini ada jual, besok ada beli, dia ada jual, ada beli. Lihat saham Lo Keng Hong, Intiland, BMTR, apa itu semua, ABMM, apa lagi ya? Disebutin semua jadinya. Nggak ada yang jual. Disclaimer on ya. Nggak ada yang jual, jadi saya biarin aja. Nanti juga dia malu sendiri nuduh saya bandar. Nggak pernah jualan kok, saham saya diem aja. Paling nambah jualnya nggak ada ya. Turun nambah. Jadi orang sebutin saya nggak apa-apa, nanti di internet malu dia. Malu. Karena tuduhannya nggak benar. Dia lihat kok saham Lo Keng Hong nggak pernah dijual. Kapan dia jadi bandar? Itu kan saham Intiland saya beli 147 naik 290 juga saya nggak keluar. Kalau keluar kan langsung tercatat. Kan saham saya di atas 5% ya. Oh iya. Jadi inget nggak belum? Oke lanjut. Apakah Pak Lo mempertimbangkan faktor ekonomi makro dan sektoral pada saat membeli saham? Atau justru Bapak against the trend malahan, off season malah beli misalnya? Saya sektoral iya, kan bidang usaha yang sektornya buruk tentu saya tidak mau beli. Ada sektor yang buruk. Saya kan tadi hanya beli 2 sektor yang bagus dan murah, yaitu perbankan dan tambang batu bara ya. Saya ngomong, saya buktikan, kan ada lihat di website mereka ada nama saya, apalagi di tambang batu bara saya jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di situ ya. Perusahaan tambang batu bara itu tahun lalu labanya 289 juta dolar, 4,6 triliun. Keren juga ya. Jadi pemegang saham nomor 2 di perusahaan itu. Yang tahun lalu laba bersihnya 4,6 triliun, itu 1 tahun ya. Jadi cukup bangga juga punya wonderful company. Ya kira-kira gitu. Baik. Sampai lupa pertanyaannya. Pertanyaannya tadi menjawab kok Pak. Berarti kan Bapak memperhatikan untuk saat ini di oh ya makro ya. Makro. Saya mengabaikan faktor makro. Oke. Jadi saya tidak lihat makroekonomi, pembelian saham saya tidak dikaitkan dengan perang, ya. Juga tidak dikaitkan dengan ekonomi, sosial dan politik, tidak. Jadi saya betul-betul hanya membeli saham, fokus yang mikro, fokus kepada kinerja perusahaan tersebut dan valuasi perusahaan tersebut, itu aja. Ya, fokus yang mikro, hanya lihat kinerja perusahaan dan valuasi, mahal atau murah. Jadi tidak dikaitkan dengan makroekonomi. Kalau saya ketemu perusahaan bagus dan murah, udah saya beli aja. Oke, baik. Pak Lo, ini ada yang nanya soal jurus. Pandangan Pak Lo tentang strategi gabungan 2 jurus. Investasi jangka panjang dan trading saham. Kalau digabung gimana Pak, 2 jurus? Saya cuma punya 1 jurus. Saya cuma punya 1 jurus ya. Hanya tidak trading saya. Tapi sahabat saya punya 2 jurus. Oh, saya tahu sahabat Bapak. Dia punya, jangan disebut namanya. Jangan disebut namanya. Jangan dicari juga. Kalau di Google namanya nggak keluar fotonya. Investor misterius. Iya, nah, dia pakai 2 jurus, sahabat saya ini. Jadi dia ada yang jangka panjang, ada yang trading juga. Dia bilang, Hong lumayan trading dapat uang jajan, dia bilang gitu, buat uang jajan. Jadi saya kalau jalan sama dia, makan siang sama dia, saya hanya liatin dia trading aja, ya, liatin dia trading. Lumayan Hong, hari ini dapat 500 juta, dia bilang trading. Ya udah, ya dia trading. Saya hanya dengerin dia aja beli, tapi saya nggak ikut trading. Saya hanya beli dan simpan, tapi dia dua-duanya. Dia trading dan beliau banyak kemiripan dengan saya, ya, banyak kemiripan.
kalau beliau pemegang saham nomor 2 di PTBA, saya nomor 2 di ABMM. Ya, jadi sama-sama tambang batu bara. Ya. Yang tadi saya sebut saya nomor 8 di perusahaan tersebut, nomor 7 BlackRock, dia mungkin nomor 4 lebih banyak dari saya. Ya. Jadi dia ada yang besar long term, dapat uang besar, uang trading juga mau, jadi dua-duanya. Nggak salah sih, dapat duit dari dua-duanya. Saya enggak, saya cukup jurusnya satu aja, beli dan simpan, Bu Alin. Jadi terserah ya, mau 1 jurus, mau 2 jurus, yang penting bisa mengeluarkan jurusnya dan melaksanakan jurusnya dengan baik, gitu ya Pak. Dan ya. dia jurus yang keduanya hebat, dia bilang sama saya kalau trading nggak pernah kalah, Hong. Ya, jadi karena dia punya power, dia bukan trader biasa jago. Pastinya ya. Jago dia. Baik, berarti Pak Lo punya pendirian ya Pak ya, tetap stick satu jurus aja. Satu jurus aja, beli simpan. Oke, jadi kembali ke masing-masing ya teman-teman, seperti apa mau jurusnya bagaimana. Kemudian nih Pak, ada yang nanya, apakah salah jika menggunakan utang untuk membeli saham Mercy harga bajai? Saya aja bisa jawab kayaknya nih Pak. Jawab dulu deh Bu Alin. Kan pada datang mau denger jawaban Pak Lo. Bolehkah membeli saham Mercy harga bajai? Dengan utang? Boleh dan juga tidak. Boleh dan juga, tapi saya tidak lakukan itu. Boleh kalau itu Mercy harga bajai dibeli dengan hutang, boleh. Tapi tentu ada risikonya. Ini jangan dipotong ya, nanti videonya dipotong diambil segitu doang, boleh. Tapi ada risikonya ditinggal, nanti viral. Tapi juga beresiko. Kalau kita beli Mercy harga bajai, kita dengan hutang, tiba-tiba market crash. Kita bisa di for sale habis ya. Karena ketika market crash seperti COVID datang, itu yang bid nggak ada, harga paling murah, yang bid nggak ada, saham kita dijual di situ yang di harga paling murah, beresiko. Jadi uang saya pribadi dia, saya 99,9% uang saya masukin di saham. Tapi kalau saya disuruh tambah utang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kalau saya berhutang, saya tidak punya kekuatan untuk menyimpan saham saya. Ya, jadi kenapa saya ada krisis 98, krisis 2008, krisis 2020 COVID, saya tetap survive. Karena apa? Saya nggak punya hutang. Ketika saham saya jatuh pun, ketika saya yang situasi paling di bawah, ya. Ketika teman saya bilang, Hong, saya dengar di luaran kamu bangkrut loh, 2016 ya. Saya jawab dia cuma gini, saya bilang, Her, lu kan tahu loh kayak nggak punya utang, orang yang nggak punya utang bisa bangkrut nggak? Nah, saya bilang gitu. Memang saham saya rendah. Waktu itu 2016 harga saham Petrosi 285. Saya bilang, Her, lu lihat di Petrosi kan masih ada nama saya sebagai pemegang. Kalau udah bangkrut kan nama itu udah nggak ada. Terus, Her, lu jangan lihat harga Petrosi 285, itu harga tidak wajar loh. Kan nilai buku per sahamnya masih 2.000, ya kan? Ternyata benar, pelan-pelan dia naik. Ketika diakuisisi di 3118, Indika jual, ya saya jual juga, ada 15%. Saya ambil uang cash. Dan saham itu naik jadi 7.000 plus dividen 1.000 kan jadi 8.000 lebih. Jadi beda goceng. Goceng kali 150-nya selisihnya 750 miliar. Tapi ya saya syukuri aja, yang penting saya sudah cuan. Gitu Bu Alin. Baik, jadi kalau kita tidak menggunakan utang, kita lebih punya daya tahan ya Pak ya. Iya. Termasuk saat terjadi krisis. Jadi nggak cuma survive, tapi malahan juga tambah banyak uangnya ya Pak ya. Kalau marketnya booming, cuannya double. Betul. Tapi kalau marketnya crash, dan saya nggak mau
Kan tadi Pak Lukas bilang orang miskin yang jadi triliuner terus saya pakai margin, terus miskin lagi kan gimana nanti ya? Nanti Pak Lukas bikin lagi buku orang miskin jadi triliuner, habis triliuner miskin lagi katanya. Supaya tulisan itu nggak ada, jadi saya nggak utang supaya nggak bisa bertahan. Jangan ada sequelnya buku ini ya Pak ya, jangan ada sequelnya. Orang miskin jadi triliuner, ntar triliuner jadi miskin lagi gitu kan. Makanya untuk buku itu tidak terbit, jadi saya nggak berutang, tetap triliuner terus. Ya. Pak Lo, ini terakhir nih Pak, kita sisa 3 menit, abis itu kita akan buka ke floor ya. Menurut Pak Lo, mana yang lebih penting secara persentase, skill untuk menilai valuasi dan membedah fundamental atau pengaturan mindset investasi dan psikologi menghadapi keadaan yang dinamis? Kalau menurut saya yang paling penting kemampuan untuk melakukan valuasi, beli valuasi itu lebih penting karena kita bisa menghitung perusahaan itu nilai wajarnya berapa, harga di pasar berapa, sehingga kita tahu nih oh ini saham terlalu murah kita jadi beli. Daripada punya mindset dan psikologi, saya rasa lebih penting kemampuan untuk bisa melakukan valuasi. Saya pikir itu jauh lebih penting. Orang yang bisa melakukan valuasi tentu saja dia tidak akan beli company yang over value, selalu beli yang under value. Jadi menurut saya yang terbaik adalah, yang lebih penting adalah orang yang bisa melakukan kemampuan untuk melakukan valuasi. Sehingga dia bisa membeli perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih rendah daripada nilai intrinsik perusahaan. Saya rasa itu yang lebih penting, Bu Alin. Oke, jadi ada margin of safety-nya ya. Wah, saya salah tebak nih. Saya kira Pak Lo bakalan jawab yang satunya lagi, mindset psikologi. Ternyata salah tebak. Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Wah, fun, mantap.